Oke ya. Iya, baik silakan dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya, materinya tentang septic shock management, yang mana ini selalu ada update-nya. Jadi ada guideline yang biasanya berlangsung tiap 3 sampai 5 tahun sekali. Itu biasanya untuk update-update terbaru yang ada berdasarkan dari meta-analysis, berdasarkan dari apa namanya? Penelitian. Baik, next. Ya, latar belakangnya. Kenapa kok eh, kita ini sepsis itu sebenarnya menarik sekali. Jadi sepsis ini life threatening ya, dia mengancam nyawa, mengancam jiwa. Jadi kita harus perhatikan betul-betul baik dari healthcare system, baik dari apa yang ada di rumah sakit, penunjang, bahkan di sekitar kita bahwa sepsis itu harus ditangani segera karena life threatening, mengancam nyawa, mengancam jiwa. Di dunia itu kita dapati kasus ya epidemiologinya 48,9 juta pasien kasus dan 11 juta kasusnya meninggal. Jadi setiap detik ada 3 orang meninggal dunia karena sepsis. Ini biasanya terkait sindroma terkait infeksi. Harapannya dengan adanya identifikasi dini, screening yang baik, penanganan yang cepat tepat, harapannya memperbaiki outcome. Baik, next. Ya, sepsis. Sepsis sendiri itu berubah-ubah ya sebenarnya definisinya. Dari definisinya em, kita bisa lihat pada tahun 1991 itu Robert Bond ya yang pertama memproklamirkan sepsis. Itu dulu memulai dengan kriteria SIRS ya. Di situ ada terkait infeksi, bakteremia, SIRS, dan di situ aja juga shock sepsis. Yang sekarang kita kenal sepsis itu sebenarnya hampir kembali ke seperti tahun 1991. Jadi di sini ada parameter yang dilihat suhu, heart rate, respiration rate, dan di sini dilihat whole blood count-nya, di mana di situ bisa dipastikan infeksi dari Wolbachia-nya. Itu pada tahun 1991. 10 tahun kemudian, tahun 2001, itu berubah lagi, yang mana di situ ada kriteria-kriteria yang berdasarkan parameter-parameter yang tegas. Seperti di situ ada general parameter, inflammatory parameter, hemodynamic parameter, dan tissue perfusion parameter. Yang mana pada tahun ini setelah itu terbit juga guiding yang terkenal dengan EGDT ya. Kemudian pada tahun 2016 itu ada early diagnostic yang berbeda. Di situ ditemukan SOFA score dan ada quick SOFA untuk menilai terjadinya sepsis di sini. Nah, pada saat ini sepsis yang kita kenal saat ini itu adalah gangguan fungsi organ yang berakibat terhadap jiwa kita karena respon tubuh kita terhadap infeksi. Jadi ini life threatening ya, sepsis dan shock sepsis. Apalagi shock sepsisnya ini disertai dengan gangguan sirkulasi, seluler dan metabolik yang mengancam jiwa. Jadi sirkulasinya terjadi gangguan, baik itu mikrosirkulasi, selulernya, tingkat selulernya terjadi gangguan dan metabolik juga terjadi gangguan. Ini sudah terjadi shock sepsis. Next. Ya, pada prinsipnya subseksis ini kita singkat yang ini ya. Kita singkat yang simpelnya adalah sebenarnya badai sitokain. Karena proses inflamasi yang hebat. Interleukin 1 beta, TNF alfa, interleukin 6 semua meningkat. Yang mana peningkatan ini menyebabkan gangguan mikrosirkulasi. Yang mana pasti di sini akan menyebabkan maldistribusi aliran. Itu berhubungan erat sekali juga terjadi vasoplegi. Ini merupakan faktor utama yang terjadinya hipotensi. Selain itu ada kerusakan miokard yang mana ini juga pasti mengganggu kontraktilitas dari jantung dalam memberikan fraksi ejeksinya. Biasanya fraksi ejeksinya turun, akan menurunkan tekanan vena sentral. Kemudian di sini terjadi juga cedera endotel. Nah, cedera endotel ini dia sifatnya difus ya. Dia yang menyebabkan shiftingnya cairan dari intravaskuler ke interstisial.
Dan di sini kita pasti semua tahu bahwa eh, pada akhirnya bisa terjadi disfungsi multi organ. Nah, yang kita perhatikan di sini ternyata sepsis itu kalau pada update terakhir ini, SSC tahun 2021, ternyata kita memberikan cairan diiringi dengan memberikan vasopressin. Bisa memberikan norepinefrin, kalau di daerah yang tidak ada norepinefrin, bisa dikombinasikan dengan dopamin atau yang lainnya juga. Baik, next. Nah, ini perjalanannya. Pada tahun 2004, ini guideline pertama muncul. Ini di sini apa namanya, road backbone. Di sini kita mengenal bahwa Surviving Sepsis Campaign ini memberikan publikasi pertama kali. Kemudian yang pada tahun 2008 itu terjadi juga revise dari SSC. Kemudian tahun 2012 kita pertama kali mengenal sepsis bundle. Di situ ada 3 hour bundle, 6 hour bundle. Kemudian pada tahun 2016 ada penelitian terbaru lagi, itu yang penelitian proses Promise dan Arise, yang mana penelitian ini menghasilkan pada tahun 2018 guiding lagi, yang mana di situ terjadi penemuan 1 hour sepsis bundle. Ya, terakhir ini SSC memberikan rekomendasi lagi guideline manajemen sepsis pada tahun 2021. Next. Ya, pada apa namanya International Guideline for Management Sepsis ini, SSC memberikan rekomendasi itu terkait beberapa hal ya. Jadi nanti mungkin kita simak yang penting, kita ambil skala praktisnya, bagaimana screeningnya, hemodynamic manajemennya, kemudian nanti kita juga uh, long term outcome-nya nanti kita bahas mungkin agak sedikit berbeda, tapi nanti kita singgung sedikit-sedikit dari screening initial registration, target-target MAP-nya, kemudian apa namanya pemberian antibiotik, kontrol infeksi dan lain-lainnya nanti kita bahas. Teman-teman juga bisa download di survivingsepsis.org yang mana kita bisa belajar sama-sama di situ. Dan ini terima kasih sekali diberikan kesempatan pemergensi untuk kita saling sharing di sini. Izin untuk senior-senior semua, sejawat saya semua, sejawat kami, baik teman-teman sejawat keperawatan, teman-teman di ICU, IGD, semuanya mohon nanti ketika ada sesuatu yang kita diskusikan atau saya diberikan masukan, sanggahan atau diberikan apa namanya saran, saya sangat terima kasih sekali. Baik, next. Ya, next. Ya, yang pertama screening. Nah, screening di sini ternyata kembali kita menggunakan quick SOFA lagi. Nah, di sini rekomendasinya adalah quick SOFA ini digunakan juga bersama-sama. Kita lihat SIRS-nya lagi, kita lihat NEWS-nya lagi, MEWS-nya lagi. Ternyata EWS itu berperan sekali ya. Ini ternyata berhubungan sekali dengan sebuah sistem healthcare. Healthcare yang mana NEWS, MEWS itu di ruangan di IGD sudah dilakukan. Karena apa? Di situ merupakan tanda-tanda kegawatan, early warning scoring. Kita di situ bisa mengetahui pasien tersebut akan berada pada resiko kegawatan atau resiko sepsis yang mana nanti dibantu dengan scoring QSOFA. Jadi scoring QSOFA ini sangat-sangat membantu karena apa? EWS, early warning score itu kita misalkan terjadi pasien arrest, pasien jelek, pasien gawat, itu tidak tiba-tiba. Biasanya tetap ada tanda-tanda yang bisa kita nilai, bisa kita ukur. Next, ya, ya, next. Nah, jadi yang kedua ini SSC memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya dibuat sebuah SOP, standar operating procedure, terkait screening dari sepsis ini.
Kenapa seperti itu? Ah, izin stop sebentar, ada azan, mohon maaf nih. Oh, baik, kita lanjutkan. Tadi sampai pada SOP ya. Baik, rumah sakit ini pada hasil SSC itu dari hadirin yang hadir untuk memberikan rekomendasi standar operation prosedur yang mana harapannya rumah sakit memberlakukan screening sepsis ini secara dini. Karena ini merupakan sebuah sistem yang mana screening itu bisa mulai dari awal masuk IGD, mulai sampai di ruangan pun, bahkan pada pelayanan poli rawat jalan, atau bahkan bisa pada FK, FTP, FKTP kita bisa juga di sini membantu orang itu kemungkinan terjadi sepsis atau tidak. Jadi di sini SSC merekomendasikan ya, harapannya kita semua rumah sakit bisa menyikapi ini dengan membuat sebuah SOP atau disesuaikan dengan sarana prasarana infrastruktur yang ada di rumah sakit. Terus kemudian di sini screening. Screening, ini juga dari SSC merekomendasikan pada sebelumnya ya, 2016 juga ada menyarankan pengukuran laktat. Di sini tapi tingkatnya suggest ya. Karena apa? Karena tidak semua rumah sakit di dunia ya itu punya fasilitas pemeriksaan laktat. Kebetulan itu kegiatannya apa pada tingkat dunia yang merekomendasikan, tapi dari SSC juga tidak mengapa karena statusnya masih dia hanya memberikan suggest, suggest, ya, sugestinya. Next. Tadi ya, baik. Ternyata pada inisial resusitasi tetap sama ya, memberikan cairan yang mana cairannya 30 cc per kilogram secara intravena diberikan dalam waktu 3 jam. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ternyata pada pasien sepsis yang ada hipoperfusi atau septic shock. Artinya pasien dengan septic shock yang disuggest, bukan rekomendasi ya, ini suggest ya. Jadi pada terapi sepsis ini pemberian cairan itu tidak mutlak.
Jadi kita masih lihat kondisi pasiennya, tidak fit to all. Jadi kita tetap kembali pada experience kita, pada evidence kita terhadap pasien tersebut. Karena setiap pasien beda-beda, masing-masing permasalahannya, masing-masing resiko sepsis, masing-masing komorbid dan underlying lainnya. Baik, next. Nah, di sini pemberian cairannya ternyata dibantu, dibantu oleh target ya. Ternyata ada target. Target di sini dari SSC itu memberikan target disarankan menggunakan dynamic measurement. Dynamic measurement kita tahu ya, bisa ada itu PLR, SV, stroke volume variation, kemudian ada PPV, pulse pressure variation, terus ada fluid bolus, terus bisa juga dilakukan IVC. Cuman tidak semua rumah sakit ada alat-alat yang tadi invasif ya, tapi kita bisa menggunakan PLR atau PPV yang bisa kita lakukan untuk mencapai target dari terapi cairan yang kita berikan. Kemudian USG IVC di sini juga sangat membantu ya, jadi bisa bisa sebagai target bahwa pemberian fluid kita, pemberian terapi cairan kita berhasil. Untuk PPV nanti saya sampaikan lagi lanjutannya. Kemudian untuk serum laktat, nah ini targetnya juga sangat-sangat bermanfaat ya, karena dari beberapa penelitian sebelumnya laktat itu harus diperhatikan. Tapi pada laktat ini kita juga harus lihat kondisi komorbid pasiennya, underlying pasiennya. Jangan-jangan pasiennya ada liver failure function, pasiennya ada renal failure mungkin yang mana mengganggu laktatnya, atau mungkin penggunaan obat-obat tertentu yang mengindus peningkatan laktat. Dari laktat itu sendiri sebenarnya ah, merupakan biomarker ya. Jadi laktat itu biomarker dari disfungsi jaringan, yang mana itu kita bisa mengetahui bahwa ketika jaringan itu rusak atau ada disfungsi jaringan, pasti kondisi laktat naik. Pun pula dengan terjadinya glikolisis, itu laktat bisa naik juga. Kemudian apa? Laktat guiding terapi ini di beberapa penelitian ini ketika targetnya baik, itu bisa menurunkan angka mortalitas yang mana target penurunannya itu adalah 10 sampai 20% dalam 2 sampai 4 jam pertama. Kemudian guiding lainnya ah, kita kalau tidak ada laktat kita bisa menggunakan CRT, capillary refill time. Ini penting juga ini. Karena di situ juga merepresentasikan kondisi mikrosirkulasi. Hal yang mudah tapi kita bisa melakukan untuk membantu terapi pasien kita lebih baik. Terus kemudian MAP juga bisa sebagai representasi target. Next. Next. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa prolong capillary refill time itu bisa sebagai prediktor untuk mortalitas pasien di septic shock. Jadi sangat membantu sekali kita memberikan terapi cairan dan kondisi mikrosirkulasinya. Tentunya kondisi penanganan pasien septic tidak cuma pada fokus cairan aja ya, tetapi kondisi perawatan umum IC-nya tetap kita lakukan, airway breathing circulation-nya kita tetap pertahankan, ABCDE-nya, kemudian resiko-resiko lain terhadap koreksi additional terapi, kondisi gastrointestinal dan DVT resiko tromboembolinya tetap kita perhatikan juga. Next. Next. Nah, di sini target MAP itu di atas 65. Jadi homeostasis tubuh di beberapa buku fisiologi memang baiknya di angka 65 atau lebih. Kenapa? Ternyata di sini didasari oleh penelitian yang mana ketika MAP di bawah 65 itu bisa terjadi percepatan resiko
multiple organ failure atau kegagalan organ karena hipoksia jaringan yang mana ternyata angka mortalitasnya cukup tinggi ya, MAP-nya di bawah 65. Baik, next. Admisi ICU. Nah, harapannya ketika ada pasien yang kita pendekatan diagnosa sepsis, harapannya stabilisasi dan kalau bisa dalam waktu 6 jam sudah bisa admisi ke ICU. Kenapa seperti itu? Jadi ICU itu sebenarnya bukan hanya di ruangan ICU ya. ICU itu sebenarnya luas ya. ICU itu satu rumah sakit itu ICU sebenarnya. Cuman dalam kenyataannya perawatan di ruang intensif tersebut, ruang khusus tersebut itulah ICU. Tetapi ICU adalah sebuah sistem. Sistem dari mana kita aware terhadap pasien-pasien yang membutuhkan ruangan intensif baik dari IGD, baik pasien dari poli, pasien dari ruangan ataupun pasien dari ruangan bedah sentral ataupun kondisi ibu hamil pada pasien kamar bersalin juga kita harus waspada karena sepsis bisa terjadi pada semuanya, bayi, anak, dewasa pun ataupun bahkan pun ibu hamil. Baik, next. Ya, di sini jadi ini guideline ya. Guideline kita pada vasoactive agent itu first line-nya itu menggunakan norepinefrin. Tadi kita sudah lihat faktor terjadinya penurunan tensi adalah tadi kerusakan dari mikroendotel. Jadi shifting intersesial. Terus penurunan faktor utama yang terjadi vasoplegi. Makanya disarankan oleh SSC untuk menggunakan cairan dibarengi dengan norepinefrin. Ini juga rekomendasi ya, jadi rekomendasi. Nah, pada rekomendasi ini kita juga bisa menentukan target-target yang mana target di situ tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Target MAP lebih dari 65, terus kalau bisa monitoring arterial blood pressure, tapi ini invasif ya. Ini arteri line, ini invasif, dan tidak semua rumah sakit tersedia infrastruktur sarana prasarana, baik itu di ICU, monitoringnya, belum tentu punya arteri line. Terus kemudian ini ternyata boleh memberikan vasopresor secara perifer. Jadi tidak perlu melalui CVC, jadi boleh ya melalui perifer. Bisa juga menambahkan vasopresin ya. Jadi selain arginin norepinefrin bisa juga menggunakan vasopresin. Selain itu bisa juga menggunakan dobutamin atau switching to epinefrin yang mana kalau terjadi persisten hypoperfusion yang mana ini artinya boleh dikombinasikan. Tetapi dalam rekomendasi SSC apabila tidak ada epinefrin ternyata kita boleh menggunakan dopamin. Setelah kita telaah beberapa efek dopamin, ternyata dopamin itu selain sebagai nootropik, dia juga bisa meningkatkan SVR, systemic ventricular resistance-nya. Nah, ini ada gambar di bawah yang mana kita lihat pada septic shock. Ini terjadi vasoplegi. Arterial-arterialnya ini terjadi vasodilatasi ringan. Kita tahu bahwa pembuluh darah itu seperti anyaman-anyaman ya. Kita seperti anyaman, di situ ada lapisan-lapisan, ada tunika intima, di situ ada otot-ototnya, yang mana ternyata pada orang septic shock tadi terjadi vasoplegi, kerusakan mikroendotel dan cedera endotel. Itu akhirnya menyebabkan arteriolnya vasodilatasi. Akhirnya kanannya menurun, ditambah permeabilitasnya meningkat. Cedera endotelnya menyebabkan permobilitas meningkat. Akhirnya apa? Shifting cairan dari intravaskuler shifting ke uh, interstisial. Baik, next. Nah, kita bisa guiding juga ya, guiding menggunakan capillary refill time tadi, yang mana itu kita lakukan 5 sampai 10 detik. Kita tekan kukunya atau kalau pada anak dadanya. Cuman itu rekomendasi dari luar ya.
Kenapa? Karena mohon maaf, karena rekonstruksi di luar mungkin kalau dada kan di sana kulitnya mungkin merah ya, kelihatan ya. Kalau kita ada kendala terkait modeling warna kulit, jadi kenapa si arteria perireviltamnya kita lakukan di kuku saja sudah cukup ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat skin modeling ini sebagai penanda. Kemudian bisa juga kita memberikan pemeriksaan gradien suhu yang mana kita lakukan pemeriksaan pada forearm dan jari. Apabila suhunya lebih beda 4 derajat, nah itu biasanya ada resiko mikrosirkulasi yang terganggu. Kita juga bisa gunakan juga pulse pressure variation. Kita berikan apa namanya cairan, kita periksa pulse pressure variasinya pada sistolik dikurangi diastolik. Kita lihat setelah diberi cairan apakah ada peningkatan. Kalau masih respon di atas 15%, artinya kita bisa memberi tambahan. Ya, next. Ya, antibiotik timing. Next. Ya, pada prinsipnya pemberian antibiotik antimikrobial ini harus segera dilakukan. Tetapi ini karena sifatnya kita masih belum menemukan, biasanya kita menggunakan antibiotik broad spectrum, yang mana dipadukan juga nanti diusulkan dengan pemeriksaan kultur. Ketika sudah terjadi apa namanya hasil kulturnya sudah didapatkan, kita bisa convert ya merubah dari terapinya. Tapi hati-hati juga pada pasien-pasien dengan MRSA, kita antibiotik eh, kita bisa juga tetap menggunakan eh, apa namanya antimikrobial yang coverage ya. Next, untuk infeksinya pada pasien-pasien sepsis yang mempunyai sumber infeksi, kita tetap harus source control. Baik itu misalkan pada pasien sepsis karena ada luka, pasien sepsis karena mungkin berbaring lama di kuku itu sepsis karena apa ada ulkus DM misalkan, kita usahakan untuk segera mengontrol sumber dari sepsis tersebut. Nanti untuk antibiotik sebenarnya mungkin ini bahasanya panjang sekali ya, mungkin kita persingkat aja ya, next ya. Nah, untuk hemodynamic manajemennya ini, hemodynamic management kita yang pertama tadi cairan. First line resusitasi menggunakan kristaloid. Kenapa kristaloid? Ya, dianggap itu aman untuk sepsis. Tetapi kristaloid kita hati-hati juga. Disarankan RL ya. Kenapa kok disarankan RL? Karena ada beberapa penelitian ya menyatakan bahwa normal saline atau NaCl 0,9% itu bisa menyebabkan risiko hiperkloremia, yang mana di situ tidak risiko terjadinya metabolic acidosis, bisa terjadi renal vasokonstriksi, bisa terjadi sekresi sitokain juga. Nah, ketika itu terjadi bisa berisiko memperparah kejadian terjadinya sepsis, bahkan risiko memperparah bisa terjadi AKI. Di sini juga next ya, next ya disarankan juga albumin bagaimana? Nah, ternyata albumin boleh bisa dikombinasikan. Biasanya digunakan albumin 5%, yang mana kita tahu bahwa albumin itu juga sebagai penentu plasma oncotic pressure ya. Yang mana dia punya sifat mempertahankan cairan dan menarik cairan intravaskular. Dia juga bisa sebagai antioksidan. Dia juga bisa sebagai antiinflamasi. Dia juga bisa jadi sebagai scavenger ya. Scavenger untuk reaktif oksigen nitrogen species. Terus kemudian ini merupakan dari bagian konsep small volume resuscitation. Terus kemudian ada dari gelatin, next. Gelatin ini tidak disarankan walaupun meta analisisnya, evidennya belum banyak, tetapi beberapa juga disebutkan bahwa gelatin itu bisa terjadi memperparah AKI, bahkan bisa terjadi resiko anafilaksis. Selain itu, starch
HES pun ini tidak disarankan. Kenapa? Sudah terbukti ya, ternyata starch HES itu bisa menyebabkan ginjal bekerja semakin berat. Kita tahu sendiri bahwa HES itu molekulnya besar ya. Ada ada yang lebih dari 40.000 Dalton, yang besar itu bisa berisiko terjadi AKI. Nah, ini bahkan bisa mengganggu proses faal koagulasi, menghambat trombosit, menghambat faktor-faktor pembekuan. Jadi faktor von Willebrand-nya turun, faktor 7-nya turun, menurunkan fibrinogen, terjadi penurunan fibrinolysis. Di sini akhirnya berisiko terjadi peningkatan perdarahan dan mortalitas. Next. Nah, next. Ya, pada ventilasi. Nah, pada ventilasi ini yang pertama dianjurkan oleh SCC adalah HFNC flow nasal cannula. Ya, dianjurkan. Tetapi apabila pasien tersebut memang dirasa kondisionalnya, jadi kembali lagi pada pasien sepsis kita tidak mutlak lurus pada guideline, tetapi kita juga harus punya sense of emergency, sense of instinct dari sebuah pasien tersebut. Apabila dari kondisi fisiknya itu butuh intubasi, butuh dilakukan ventilasi mekanis, harus segera dilakukan. Baik, next. Karena kenapa kok harus dilakukan ventilasi mekanis? Penting sekali kita tahu bahwa ah, metabolisme sel pembentukan ATP, pembentukan siklus cap itu butuh sekali oksigen. Jadi ketika oksigen tidak adekuat, oksigen tadi kita sudah ini ya mendengarkan dari dokter Tatu, Pak Sopa dan Ibu ini tadi bahwa ternyata delivery oksigen ini bermakna sekali untuk kehidupan jaringan, kehidupan sel jaringan organ yang memperpanjang resiko harapan hidup. Kemudian pada ARDS itu kita ada beberapa rekomendasi dari SSC bahwa ARDS itu ternyata di sini disarankan menggunakan low tidal volume. Yang mana rekomendasinya next 6 cc per kilogram sampai 10 cc, tetapi menggunakan yang low. Yang low itu 6. Jadi 6 itu diharapkan tidal volume-nya sudah cukup untuk bisanya oksigen berdifusi di septum intraveolar ya. Tetapi di sini diharapkan terjadi higher PIP juga. PIP-nya tinggi. Kenapa? Kita tahu sendiri pada RDS, pada septum intraalveolarnya, pada sakus alveolnya itu terjadi menjauh ya. Jadi proses difusi oksigennya berat sekali. Akhirnya kita butuh higher PIP di sini. Nah, dengan adanya ini kita berpikir bahwa tradisional lung recruitment ini tetap diperlukan dilakukan sama pada surviving sepsis campaign tahun 2021. Terus kemudian pada pasien RDS berat itu disarankan juga dilakukan prone ventilation. Harapannya 12 jam per hari. Nanti bisa kita lihat ada di ini ya rekomendasi SSC ya. Terus kemudian kalau masih berat lagi, masih belum membaik, itu disarankan juga ventilasinya itu untuk dilakukan ECMO. Baik, next. Nah, additional terapi. Additional terapi, kita langsung next lagi, next lagi, ya, next lagi. Oke, baik. Yang pertama, jadi additional terapi ada beberapa jurnal, bahkan jurnal terakhir saya sempat baca ya, yang surviving yang dari Brasil, tapi saya kok belum masukkan, mohon maaf ini, itu ternyata di beberapa negara penggunaan kortikosteroid itu masih rutin. Ada beberapa yang menggunakan campuran dengan thiamin dan ada campuran dengan ascorbate acid. Tapi pada SSC kali ini 2021 itu tidak direkomendasikan. Tetapi injeksi intravena kortikosteroid masih diberikan suggest ya, termasuk apa rekomendasi. Bentuk transfusinya pada prinsipnya sama, restrictive transfusion strategy. Jadi uh, harus disesuaikan ya kondisi-kondisi pasien.
dengan HB yang butuh transfusi, kita tetap harus hati-hati. Walaupun kita tahu bahwa pada rumus delivery oksigen, HB optimal untuk mencapai delivery oksigen yang baik itu adalah di atas 8. Tetap kita pertimbangkan. Kemudian untuk obat-obat lain, apakah kita bisa memberikan obat lain? Bisa. Untuk GI bleedingnya, gastrointestinal bleedingnya, kita boleh masih bisa memberikan stress ulcer propilaksis, PPI masih kita berikan. Kemudian untuk kondisi trombofilaksisnya kita masih uh, boleh memberikan heparin ya. Tentunya yang LME apa yang low molecule weight heparin itu kita masih bisa berikan. Pada pasien-pasien aki atau pasien-pasien dengan renal failure yang mana mungkin scoringnya kurang bagus, urinnya terjadi kegawatan anuria atau bahkan indikasi untuk dilakukan CRRT, itu masih direkomendasikan untuk CRRT. Insulin di sini juga masih sages untuk dilakukan kontrol ya. Masih bisa, kita masih bisa sliding scale dengan target di bawah 180. Itu untuk yang kita nanti bisa kita lihat ya. Terus kemudian untuk terapi Bignat kita boleh melakukan dengan target di bawah 7,2 ya. Terus enteral feeding apabila pasien bisa, kita juga tetap memberikan enteral feeding. Next ya, next ya. Nah, long term outcomes and goals of care. Ya, long term outcomes and goals of care. Jadi ternyata sepsis itu permasalahannya bisa panjang ya. Artinya selain ada permasalahan di rumah sakit, ada permasalahan juga kejadian sindrom post sepsis yang mana kita harus memberikan edukasi yang baik ke pasien. Kita harus memberikan edukasi. Ini penting sekali ya, apalagi di ICU. Di ICU merupakan ruangan perawatan tertinggi di sebuah rumah sakit. Kita juga harus memanggil keluarganya, kita harus diskusi, kita harus memberitahu kondisi klinis pasien bagaimana. Diagnosanya kita perlu terangkan juga. Terus kemudian rencana treatmentnya, rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Resiko-resiko gejala yang akan terjadi pada pasien. Misalkan pasiennya kondisinya kok semakin menurun, kita harus sampaikan. Kemudian kita juga harus ketahui secara hukum bahwa kita tidak boleh menjanjikan ya, kita tidak boleh berjanji, kita tidak boleh menjanjikan sebuah pelayanan. Tetapi kita berusaha. Istilah hukumnya kita tahu semua ya, spanning verbum tennis. Kita mengusahakan, kita tetap ikhtiar berusaha terbaik agar pasien itu mendapatkan outcome yang baik. Selain itu juga penting juga disampaikan resiko lama rawat. Ini terkait dengan biaya dan kondisi penyangga, artinya keluarga yang menunggu, keluarga yang apa namanya mensupport untuk uh, uh, kondisi apa namanya uh, kondisi keuangan keluarga. Ya, selain itu pada palliative care, pada sepsis ini perlu diperhatikan juga. Sekiranya itu kondisi memburuk, kita harus screening bahwa ternyata palliative care ini harus sejak dini. Artinya apa? Dari keluarga ini, dari pasien juga tahu bahwa eh, jangan-jangan ini merupakan usaha hidup dan mati. Jangan-jangan ini maaf, ini akhir hidup dari pasien tersebut. Kita juga harus panggilkan sosial supportnya. Terus kita harus screening ekonomi, kondisi nutrisi rumah, finansial keluarga. Spiritual support ini penting sekali pada paliatif ya, pada pasien paliatif. Terus jangan sampai kita melewatkan komunikasi dengan keluarga. Karena bisa jadi mungkin itu pertemuan terakhir keluarga dengan pasien. Jadi kita harus betul-betul kita merangkul semuanya. Kita harus apa namanya? Harus em, komunikasi dengan baik, edukasi dengan baik. Terus kemudian post sepsis sindrom apabila pasien baik di rumah kita juga harus koordinasikan. Baik, next. Nah, practical poinnya. Jadi practical poinnya ini
kita bisa menggunakan hal-hal yang praktis yang bisa kita gunakan. Kita menangani pasien tidak fit to all. Jadi pasien juga dengan masing-masing underlyingnya, dengan masing-masing comorbid faktor risikonya, kita sesuaikan terapinya. Tetapi hal penting dari sini adalah early detection dan screening itu harus cepat. Karena early detection itu menentukan definisi awal, menentukan tindakan yang awal, tindakan yang tepat yang awal. Kemudian di sini juga perlu vasopresor terapi dari awal ya, karena kita tahu tadi terjadi kerusakan endotel, terjadi kerusakan mikrosirkulasi yang mana harus dibantu untuk meningkatkan vasoplegi. Ya, untuk meningkatkan tekanan vaskularnya, kita langsung inisiasi untuk vasopresor dari awal terapi. Kemudian antibiotik dari awal sambil menunggu kultur. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Untuk sepsisnya itu dulu. Mungkin Baik, ada yang mau memberikan pandangan baru atau mohon maaf mungkin bisa dibantu koreksi apabila saya salah. Mohon izin senior sejawat semua. Terima kasih sebelumnya.